Soal 3. Anda adalah PNS melalui jalur resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi KKN di kementerian Anda. Sikap Anda adalah: apakah A. menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan, B. menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang, C. mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi, D. menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS, atau E. meminta maaf dan melapor ke pihak yang berwenang. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang akan diukur pada soal tersebut? Nilai-nilai yang diukur yang pertama adalah di sini kita tulis dalam warna gelap, yaitu konsistensi dalam bersikap dan bertindak, karena sudah diketahui bahwa orang yang ada di soal itu merupakan orang yang memerangi KKN, sedangkan dia sendiri masuk CPNS dengan jalur KKN. Kira-kira seperti itu. Yang kedua di sini adalah objektif terhadap permasalahan, ya. Begitupun dengan permasalahan yang ada di dirinya sendiri. Dan yang kelima, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja. Jawaban yang tepat itu adalah C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Meskipun opsi B itu terlihat betul menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang, akan tetapi opsi B ini bisa jadi bagian dari opsi C, sehingga opsi C lebih luas yang dapat kita pilih menjadi jawaban yang benar. Menunggu keputusan instansi itu berarti bisa juga melaporkan pada pihak yang berwenang sebagai konsekuensi atas adanya tindakan KKN. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Soal 4. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda? Apakah A. menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat? Atau B. berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut? C. bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan? D. menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor? Atau E. berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut? Kira-kira jawaban yang tepat adalah nilai integritas yang diukur dalam soal ini adalah disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanah. Tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya, mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda terkait hal tersebut. Dan opsi yang tepat adalah apakah B ataukah C? Kalau kita lihat, opsi B itu merupakan yang lebih luas daripada opsi C. Kita lihat pada soal sebelumnya bahwa opsi C adalah bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun. Sedangkan opsi B berdiskusi dengan atasan terkait dengan proses. Kalau kita lihat diagram Venn di sini, opsi B memiliki jangkauan yang lebih luas daripada opsi C. Hal ini dikarenakan berdiskusi terkait dengan proses pemindahan, itu artinya menyetujui atas opsi C, yaitu menyetujui tanpa membantah sedikit pun terkait dengan pemindahan Anda. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah opsi B. Soal 5. Suatu hari, Anda akan mengadakan audit ke sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami
kecelakaan padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu adalah kira-kira yang mana? Apakah menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya? Atau B, mengembalikan uang transport tersebut secara tegas dan halus? Atau C, menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi? Apakah D, menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN? Atau E, marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok? Apakah benar? Misalkan opsi E kita pilih ya, apakah niat dari kepala sekolah itu menyogok? Kita belum tahu. Kalau D, kita menolak karena disuruh atasan saja, apakah itu benar? Atau C, menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi? Ataukah B, mengembalikan uang transport, apakah itu termasuk uang transport? Dan yang A, menerima uang transport tersebut, apakah boleh seorang auditor menerima bentuk gratifikasi seperti pada soal? Kalau kita lihat, nilai yang diukur dalam soal tersebut adalah objektif terhadap permasalahan dan berani serta tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja. Seperti yang kita ketahui, gratifikasi, suap, pemerasan dan yang lain-lain itu merupakan bentuk dari tindak pidana korupsi. Artinya, ketika dia bentuk dari tindak pidana korupsi, maka sikap kita adalah harus menolak dengan tegas. Karena pada soal sebelumnya itu merupakan gratifikasi, yang mana itu bagian dari tindak pidana korupsi, maka sikap kita harus menolak. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita menolak karena kita tahu bahwa hal itu merupakan bentuk dari gratifikasi.